Dalam map mapping ini akan terbagi menjadi 4 materi. Materi pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi konsep dasar, ciri-ciri, prinsip, serta ayat Al-Quran. Pertama, konsep dasar, pertumbuhan fisik atau kuantitatif, perkembangan psikis atau kualitatif. Telah menjadi sunatullah bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan pasti akan mengalami suatu perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu perubahan selama dalam rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi hingga akhir hayat, yang dalam proses perkembangannya secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, atau koheren, sistematis, dan progresif. Kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri terbagi menjadi perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mempunyai ciri baru. Ketiga, prinsip. Prinsip terbagi menjadi 8. 1. Perkembangan menjaga proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. 2. Tahun-tahun permulaan atau perkembangan awal merupakan masa krisis. 3. Perkembangan individu bersifat holistik. 4. Perkembangan dibantu oleh stimulus atau rangsangan. 5. Perkembangan merupakan hasil kematangan, kemasakan, maturation, atau dewasa dan belajar. 6. Perbedaan individual dalam perkembangan dan pertumbuhan. 7. Perkembangan dipengaruhi oleh budaya. 8. Setiap tahap perkembangan mempunyai tugas-tugas perkembangan yang sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar rada'at wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Selain itu, hadis riwayat Al-Hakim Tauhid pada anak, Tauhid sebagai dasar karakter. Lanjut untuk materi kedua tentang periode perkembangan. Periode perkembangan terbagi menjadi periode kehidupan manusia, tugas perkembangan, periode perkembangan dalam perspektif Islam beserta ayat Al-Quran. Periode kehidupan manusia terbagi menjadi 5. Pertama, alam roh, yaitu keberadaan sebelum lahir, pengakuan akan keesaan Allah. Kedua, alam arham, yaitu perkembangan di dalam rahim, pembentukan fisik. 3. Alam dunia, kehidupan setelah lahir sebagai khalifah di bumi. 4. Alam barzah, kehidupan setelah kematian hingga hari kiamat. 5. Dan yang terakhir, alam akhirat, yaitu kehidupan setelah hari kiamat, di mana terdapat surga dan neraka. Tugas perkembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salah, dan seterusnya, dan belajar membuat hubungan emosional dengan lingkungan sosial yang semakin matang baik di rumah maupun di luar rumah. Periode perkembangan dalam perspektif Islam, yaitu segala yang ada di muka bumi memiliki sunatullah tahapan pertumbuhannya masing-masing yang berpolarasi dengan dimensi waktu dan dimensi kehidupan. Untuk setiap masa itu ada cara dan tujuan masing-masing. Dalam sunatullah itu, perkembangan atau pertumbuhan ini maka tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik,
Juga jangan terlalu terlambat untuk tiap tahapannya. Sesuatu akan indah bila tumbuh pada saatnya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 6 yang berbunyi, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim, yang memiliki arti, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Lanjut untuk materi ketiga. Materi ketiga yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor aliran pendidikan. Terdapat aliran nativisme, yaitu perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor bawaan atau sejak lahir. Ada aliran empirisme, yaitu perkembangan individu ditentukan oleh lingkungannya. Yang terakhir ada aliran konvergensi, yaitu teori konvergensi mencoba mengambil jalan tengah yang beranggapan bahwa perkembangan individu merupakan hasil perpaduan atau interaksi antara faktor pembawaan dengan faktor lingkungan. Dalam pandangan Islam, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan lingkungan dan ketentuan Allah. Faktor yang dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, Ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang artinya tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Oke, lanjut ke materi 4 tentang peran orang tua yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan, yang mempunyai arti hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Periode perkembangan memilih tahapan, yaitu periode pemilihan jodoh atau masa yang paling penting dan menentukan bagi kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Periode pernikahan. Periode pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seseorang, laki-laki dan perempuan, yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periode kehamilan terjadi setelah adanya pertemuan antara sel telur dan ovum yang berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari.
Terakhir, periode pasca melahirkan. Dari periode mengandung di awal periode kehidupan ketika lahir di dunia, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, anak perlu memperoleh perhatian maksimal karena pada usia ini secara fisik maupun psikologis belum berdaya. Ia hanya menerima apa yang diberikan oleh orang dewasa. Pola asuh orang tua atau parenting merupakan suatu cara terbaik yang ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan dari pola asuh adalah untuk membentuk kepribadian anak, membentuk karakter anak, membentuk kemandirian anak, dan membentuk akhlak anak. Dalam pengasuhan anak, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu mengembangkan fitrah, mengembangkan potensi, memberi arahan yang jelas untuk anak, dan dilakukan secara bertahap